Lan Yuechen berdiri di tepi sungai kecil, matanya menatap air yang tenang, merasakan denyut kehidupan di dalamnya tanpa menyadari kemampuan yang sedang bangkit dalam dirinya. Hujan rintik mulai jatuh, membasahi rambut hitamnya yang sedikit berantakan, menimbulkan suasana muram dan misterius. Sebuah jeritan terdengar dari desa, memecah ketenangan. Lan Yuechen berlari tanpa berpikir, mengikuti suara itu. Di tepi desa, sebuah perahu kecil terseret arus deras, seorang anak terjepit antara kayu-kayu hanyut. Tanpa sadar, Lan Yuechen menyentuh air, dan seketika arus itu membeku, menahan perahu dan menyelamatkan anak itu. Anak itu menangis ketakutan, sementara orang-orang desa menatap Lan Yuechen dengan campuran kagum dan takut. Matanya, biasanya biasa saja, kini memancarkan kilau merah samar di bawah hujan, tanda kekuatan yang tak dimengerti dirinya sendiri. Shen Ruoyun muncul dari balik pepohonan, menatap Lan Yuechen dengan tatapan lembut tapi penuh rasa ingin tahu. "Anak muda, kekuatanmu, kau harus belajar mengendalikannya," ucapnya, suaranya bagai angin lembut namun penuh kewibawaan. Lan Yuechen menatapnya bingung, tidak mengerti maksud perkataan gadis itu, sambil menatap tangannya yang masih basah oleh air sungai. Di kejauhan, Elder Fei Haoran muncul di puncak bukit. Wajahnya tersenyum tipis, namun matanya dingin, mengamati kejadian tanpa bergerak. "Pemuda itu tampaknya berbeda dari yang kubayangkan," gumam Elder Fei Haoran dalam hati, suara seperti angin malam yang berbisik. Lan Yuechen pulang ke rumahnya, mencoba mencerna perasaan aneh yang memenuhi dadanya setelah menyentuh air tadi. Malam datang dan suara hujan menimpa atap rumahnya, menciptakan irama yang menenangkan namun juga menegangkan. Dalam mimpi, ia melihat lautan luas yang berubah menjadi merah pekat, gelombangnya menari seperti darah yang hidup, seolah memanggilnya. Ia terbangun kaget, keringat dingin menetes, namun perasaan itu tidak hilang. Sesuatu dalam dirinya telah berubah selamanya. Keesokan harinya, desa digemparkan oleh kabar tentang banjir misterius di hulu sungai, air yang tiba-tiba berubah deras dan berbahaya. Lan Yuechen pergi ke sungai lagi, mencoba memahami kemampuan barunya, dan menyadari bahwa setiap sentuhannya bisa mengubah sifat air secara drastis. Shen Ruoyun menunggunya di tepi sungai, kali ini lebih dekat dan mulai mengajarinya dasar-dasar mengontrol kekuatannya. Di balik pepohonan, Elder Fei Haoran tersenyum, memandang Lan Yuechen dengan tatapan penuh perhitungan, merencanakan langkah selanjutnya untuk memanfaatkan kekuatan itu. Malam itu, Lan Yuechen memandang bulan di atas sungai, air mengalir tenang di tangannya. Namun hatinya mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Lan Yuechen berlatih sendiri di tepi sungai, mencoba mengontrol gelombang kecil yang menari di tangannya. Shen Ruoyun muncul di sampingnya tanpa suara. Matanya menatap serius, seperti ingin membaca setiap niat Lan Yuechen. "Setiap sentuhanmu bukan hanya mengubah air, tapi juga jiwa yang berada di sekitarnya," kata Shen Ruoyun, suaranya lembut tapi berat. Lan Yuechen mengerutkan alisnya, mencoba memahami kata-kata yang terdengar seperti teka-teki itu. Di desa, kabar tentang kekuatan Lan Yuechen mulai tersebar. Warga yang takut mulai menjaga jarak, sementara beberapa penasaran mengikuti dari jauh. Sementara itu, Elder Fei Haoran mengirim utusan rahasia untuk mengamati Lan Yuechen lebih dekat, mencatat setiap gerak-geriknya. Pada sore hari, Lan Yuechen mencoba menyentuh sungai lagi, namun kali ini air di sekitarnya berubah menjadi merah samar, membuatnya terkejut. Shen Ruoyun menahan tangannya, wajahnya serius. "Kau harus belajar mengendalikan emosimu. Air merespon hati, bukan hanya fisik." Di atas bukit, Mo Shuilin menatap desa dari kejauhan, matanya tajam, seolah merasakan gelombang energi yang keluar dari Lan Yuechen. Pemuda itu, kekuatannya melebihi perkiraan. Gumam Mo Shuilin, senyumnya tipis namun penuh ancaman. Malam itu, Lan Yuechen bermimpi lagi. Kali ini lautan merahnya muncul lebih dekat, seakan memanggilnya dengan bisikan gelap. Dalam mimpi, gelombang itu membentuk sosok menyeramkan, menyerupai makhluk laut yang menatapnya dengan mata berkilau merah. Lan Yuechen terbangun dengan keringat dingin, hatinya berdebar kencang, menyadari kekuatan itu mulai menuntut sesuatu dari dirinya. Shen Ruoyun menemuinya pagi berikutnya, membawa gulungan kuno yang berisi rahasia kuno tentang manipulasi air dan darah. Ini bukan sekadar kemampuan, ada legenda tentang orang yang menguasai sentuhan darah air dan bisa mengubah dunia. Jelas, Shen Ruoyun,
Lan Yuechen menatap gulungan itu, membaca simbol-simbol yang berkilau samar di cahaya matahari pagi. Elder Fei Haoran diam-diam mempercepat rencananya, mengirim pengikut untuk menjemput Lan Yuechen dengan alasan latihan di sekte. Di tengah latihan, sebuah bayangan muncul di sungai, menimbulkan riak yang aneh dan memaksa Lan Yuechen untuk bersiap menghadapi sesuatu yang belum ia mengerti. Xian Ruoyun menariknya kembali ke tepi sungai. Kau belum siap menghadapi dunia luar, tapi mereka tahu tentangmu sekarang. Malam menjelang, desa menjadi sunyi. Lan Yuechen menatap sungai sekali lagi. Air di depannya tenang, tapi hatinya tahu bahwa badai akan segera datang. Pagi itu, kabut tebal menutupi desa, membuat suasana terasa sunyi dan menegangkan. Lan Yuechen berjalan di tepi sungai, mencoba menenangkan diri, tapi firasat aneh terus mengusiknya. Xian Ruoyun muncul tanpa suara di sampingnya. Matanya menatap jauh ke hulu sungai. Kau merasakannya, bukan? Ada yang mengawasi kita. Katanya, suaranya lembut tapi penuh peringatan. Tiba-tiba, air di depan mereka beriak hebat, membentuk pusaran kecil seakan ada sesuatu yang muncul dari dasar sungai. Lan Yuechen menatapnya dengan waspada, merasakan energi asing yang mengalir di tubuhnya, menyadari bahwa ini lebih dari sekadar latihan. Dari pusaran itu, sosok tinggi muncul, tubuhnya berkilau seperti sisik, matanya merah menyala. Itu Mo Shuilin, pangeran kerajaan bawah laut. Lan Yuechen, akhirnya kita bertemu. Suaranya dalam dan bergaung, membuat udara di sekitar terasa dingin dan tegang. Lan Yuechen menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Ini pertama kalinya dia menghadapi musuh nyata yang mengetahui kekuatannya. Xian Ruoyun melangkah maju, mencoba menenangkan situasi, tapi aura Mo Shuilin terlalu kuat untuk diabaikan. Dia bukan sekadar manusia biasa. Hati-hati, kekuatannya bisa mengendalikan air di sekeliling kita, bisik Xian Ruoyun di telinga Lan Yuechen. Mo Shuilin tersenyum tipis, kemudian mengangkat tangannya dan aliran sungai tiba-tiba memutar menjadi pusaran ganas, menyerang mereka. Lan Yuechen bereaksi cepat, menyentuh air, membentuk perisai darah tipis untuk menahan pusaran itu. Tapi tenaga Mo Shuilin jauh lebih kuat. Bagus, kau memiliki potensi, tapi kau belum siap, kata Mo Shuilin. Matanya tetap menatap tajam, seolah mengukur kekuatan Lan Yuechen. Pertempuran singkat terjadi. Riak air bercampur darah melingkupi sungai, membuat desa di sekitar gemetar ketakutan. Xian Ruoyun membantu mengarahkan Lan Yuechen agar bisa fokus menahan pusaran dengan teknik membaca aura air yang dia kuasai. Akhirnya, Mo Shuilin mundur, menatap mereka dengan penuh perhitungan. Ini baru permulaan. Aku akan kembali dan kau tidak akan bisa lari dari takdirmu. Begitu dia lenyap ke pusaran air, desa kembali sunyi, hanya suara hujan dan gemericik sungai yang tersisa. Lan Yuechen menatap tangannya, kini dipenuhi bercak air merah samar, merasakan beban kekuatan yang baru ia sadari. Xian Ruoyun menepuk bahunya, matanya serius. Jika kau ingin bertahan, kau harus belajar lebih cepat daripada yang mereka pikirkan. Malam itu, Lan Yuechen memandang bulan dari jendela rumahnya, menyadari bahwa dunia yang ia kenal telah berubah selamanya, dan musuh dari laut sudah menandainya. Keesokan harinya, kabut pagi masih menggantung di atas sungai, memberi kesan misterius yang menekan hati Lan Yuechen. Xian Ruoyun menjemputnya di tepi desa, wajahnya serius. Hari ini, kau akan menemui sekte. Lan Yuechen mengerutkan alis, rasa penasaran dan ketakutan bercampur. Ia belum tahu apa maksud Elder Fei Haoran sebenarnya. Perjalanan menuju sekte berlangsung di atas perahu kayu kecil, air di sekitar mereka beriak lembut seolah menunggu sesuatu terjadi. Setibanya di gerbang sekte kuno, patung naga yang terukir dari batu berdiri menjulang, aura magisnya memancar ke segala arah. Para pengawal sekte menatap mereka dengan ketat, senjata di tangan, seolah merasakan energi luar biasa dari Lan Yuechen. Di aula utama, Elder Fei Haoran duduk dengan tenang, wajahnya tersenyum tipis, tapi matanya dingin seperti es yang menembus jiwa. Lan Yuechen, kekuatanmu adalah anugerah langka, tapi anugerah itu bisa menjadi kutukan jika tidak dikendalikan, katanya perlahan. Lan Yuechen menunduk, merasa ada tekanan yang tak terlihat menekannya dari segala arah. Elder Fei Haoran memanggil gulungan kuno, membuka simbol-simbol berkilau, memperlihatkan sejarah orang-orang yang menguasai kekuatan sentuhan darah air.
banyak yang gagal dan banyak yang hancur oleh kekuatannya sendiri. Lanjut Elder Fei Haoran, matanya menatap tajam ke Lan Yuechen. Shen Ruoyun berdiri di sisi Lan Yuechen, menepuk punggungnya, memberi semangat tanpa mengurangi kewaspadaan. Tiba-tiba, salah seorang pengikut sekte menjerit, melaporkan adanya energi gelap di arah hulu sungai yang menandakan kedatangan pihak lain. Lan Yuechen merasakan riak energi itu, berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya, lebih kuat, lebih berbahaya. Elder Fei Haoran tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah dingin. Sepertinya rivalmu dari laut sudah bergerak lebih cepat dari yang kukira. Shen Ruoyun menatapnya, matanya bersinar, memberi peringatan kepada Lan Yuechen bahwa mereka harus segera bertindak. Lan Yuechen menarik napas panjang, merasakan darahnya berdesir seiring kekuatan air dalam dirinya menunggu untuk dilepaskan. Di tepi sungai dekat sekte, pusaran air tiba-tiba muncul, pertanda kedatangan Mo Xuilin dan pasukannya dari kerajaan bawah laut. Pertempuran kecil pun pecah di pinggir sungai, dengan gelombang air merah samar mengelilingi kedua pihak, menegaskan bahwa kemampuan Lan Yuechen kini menjadi kunci konflik. Akhirnya, Elder Fei Haoran mengangkat tangannya, menghentikan pertarungan sementara, menatap Lan Yuechen dengan ekspresi serius. Ini baru permulaan, dan kau harus memilih jalurmu sendiri. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa dunia yang ia kenal telah diguncang, dan ia harus belajar menguasai kekuatannya lebih cepat daripada musuh-musuh yang mengincarnya. Matahari pagi menyinari aula sekte dengan cahaya temaram. Bayangan patung naga menari-nari di lantai batu. Lan Yuechen duduk di depan Elder Fei Haoran, merasakan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya, seolah setiap kata yang diucapkan memiliki arti ganda. Untuk menguasai kekuatanmu, kau harus memahami air bukan hanya sebagai elemen, tapi sebagai perwujudan jiwa, kata Elder Fei Haoran, suaranya lembut namun menembus hati. Shen Ruoyun berdiri di sisi Lan Yuechen, matanya terus memantau gerak-gerik Elder Fei Haoran, curiga akan motif tersembunyi. Lan Yuechen menatap tangannya sendiri, mengingat pertemuannya dengan Mo Xuilin, merasakan ketegangan yang terus membakar darahnya. Elder Fei Haoran memanggil beberapa murid senior sekte, menugaskan mereka untuk mengajari teknik dasar mengendalikan air. Latihan dimulai di tepi kolam besar di dalam sekte. Air memantul di sekitar, membentuk pola yang indah namun penuh energi mematikan. Lan Yuechen mencoba meniru gerakan murid-murid lain, namun setiap sentuhannya menghasilkan percikan merah samar yang mengejutkan semua orang. Shen Ruoyun segera menenangkannya. Tenang, kendalikan emosi. Air menanggapi hati, bukan kekuatan fisik semata. Elder Fei Haoran menatap dari jauh, senyumnya tetap tenang, namun pikirannya sudah jauh merencanakan langkah berikutnya. Tiba-tiba, satu murid terlempar oleh pusaran air misterius yang muncul tanpa sebab, membuat semua orang tercengang. Lan Yuechen terkejut, menyadari bahwa kekuatan di dalamnya mulai bereaksi sendiri terhadap emosi dan lingkungan sekitarnya. Shen Ruoyun memegang tangannya, membimbingnya untuk menyalurkan energi ke dalam aliran air, bukan membiarkannya lepas tanpa kendali. Murid-murid lain menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Beberapa bisik-bisik tentang legenda sentuhan darah air yang mereka dengar sejak kecil. Elder Fei Haoran akhirnya mendekat, menyentuh permukaan kolam dengan ujung jari, dan air di sekitarnya memantul dengan pola berkilau merah. Kau melihat itu? Itulah kekuatan yang bisa kau kuasai, atau yang bisa menghancurkanmu jika tak hati-hati, ucapnya, menekankan kata-kata itu dengan nada serius. Lan Yuechen menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, dan perlahan berhasil menstabilkan pusaran air merah di depannya. Shen Ruoyun tersenyum samar, menyadari bahwa Lan Yuechen mulai memahami kontrol dasar, tapi masih jauh dari kemampuan penuh. Malam tiba dan suara gemericik air di kolam mengiringi ketenangan sekte, sementara Elder Fei Haoran menatap Lan Yuechen dengan rencana yang lebih gelap tersembunyi di balik senyumnya. Di kejauhan, gelombang aneh muncul dari sungai, pertanda bahwa Mo Xuilin dan pasukannya masih mengintai, menunggu momen untuk menyerang kembali. Pagi hari di sekte dipenuhi kabut tipis, aroma tanah basah, dan air yang tenang menyelimuti lingkungan. Lan Yuechen duduk di tepi kolam besar, mencoba menyalurkan energi air ke dalam tubuhnya tanpa membuat percikan merah yang liar. Shen Ruoyun berdiri di sampingnya, matanya fokus mengamati setiap gerakan tangan Lan Yuechen.
Hari ini kau akan mencoba sesuatu yang lebih sulit, katanya, mengendalikan aliran air dari jarak jauh. Lan Yuechen mengerutkan alis, tapi menuruti instruksi Xian Ruoyun mencoba merasakan arus air di kolam dari ujung pikirannya. Air di kolam mulai beriak pelan, seakan mengikuti irama jantungnya. Warna merah samar muncul saat emosinya memuncak. Di puncak bukit dekat sekte, Mo Shuilin menatap dari jauh. Matanya menyala merah, merasakan energi yang luar biasa dari Lan Yuechen. Pemuda itu berkembang lebih cepat dari perkiraan. Aku harus segera bertindak, gumamnya, lalu memanggil beberapa pengawal lautnya. Elder Fei Haoran mengamati dari tepi kolam, senyum tipisnya menyembunyikan perhitungan yang mendalam. Jika kau berhasil menguasai teknik ini, kau akan mampu menahan gelombang yang datang dari laut, bisiknya kepada Lan Yuechen, nyaris seperti mantra. Lan Yuechen menutup mata, merasakan energi air mengalir ke tangannya, mencoba membentuk pusaran kecil di tengah kolam. Pusaran itu bergerak dengan lembut, lalu perlahan mengembang, tapi saat ia kehilangan konsentrasi, air tiba-tiba berubah merah gelap, menakutkan semua yang melihat. Xian Ruoyun menahan tangannya, menenangkan Lan Yuechen. Kontrol bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga keseimbangan hati. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari hutan di dekat sekte. Pasukan Mo Shuilin muncul, menyerbu dengan gelombang energi air mereka sendiri. Lan Yuechen terkejut, tapi secara refleks menyentuh kolam, menciptakan dinding darah tipis untuk menahan serangan. Pertempuran singkat berlangsung, riak air bercampur merah menari di udara, menciptakan pola menyeramkan namun memukau. Elder Fei Haoran mengangkat tangannya, menghentikan pertempuran sementara, menatap Lan Yuechen dengan sorot mata serius. Ini baru percobaan pertama menghadapi musuh nyata. Kau harus belajar lebih cepat atau semua ini bisa menjadi akhirmu, ucapnya perlahan. Xian Ruoyun menarik Lan Yuechen ke tempat aman di tepi kolam. Matanya menatap dengan tegas, memberi semangat sekaligus peringatan. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa pertarungan ini baru permulaan, dan dunia di sekitarnya kini penuh ancaman yang tidak bisa diabaikan. Pagi yang hening di sekte dipenuhi aroma tanah basah dan daun basah, tapi ketegangan terasa di setiap sudut. Lan Yuechen duduk di kolam, matanya menatap riak air yang bergerak pelan, mencoba mengontrol emosi yang masih bergolak di dalamnya. Xian Ruoyun duduk di sampingnya, tangannya menempel di pundak Lan Yuechen, memberi rasa tenang namun penuh peringatan. Musuhmu dari laut tidak akan menunggu lama. Kau harus siap menghadapi serangan berikutnya, katanya pelan, tapi setiap kata terasa seperti peringatan keras. Lan Yuechen mengangguk, menyadari bahwa latihan di sekte kini bukan hanya soal menguasai kekuatan, tapi juga bertahan hidup. Elder Fei Haoran muncul di aula utama, menatap mereka dengan senyum tipis, namun matanya dingin dan penuh perhitungan. Waktumu di sini akan segera diuji. Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa mengendalikan air dan darah, ucapnya, suaranya bagai gemericik air yang dingin. Tiba-tiba, pusaran air muncul di tepi sungai, tanda bahwa Mo Shuilin sudah mendekat, mengirim gelombang ancaman dari kerajaan bawah lautnya. Lan Yuechen berdiri, matanya memancarkan cahaya merah samar, merasakan dorongan kekuatan dalam dirinya menunggu untuk dilepaskan. Xian Ruoyun menariknya ke samping, mengajari teknik baru untuk menyalurkan energi air tanpa kehilangan kendali. Fokus pada hati, bukan kekuatan. Air akan mengikuti niatmu, bukan emosi liar, ucapnya membimbing setiap gerak tangan Lan Yuechen. Mo Shuilin muncul di tepi sungai, senyumnya tipis namun penuh ancaman. Kau berkembang pesat, tapi apakah cukup untuk menahan kekuatanku? Lan Yuechen menatapnya. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut bercampur adrenalin membuat tangannya bergetar ringan. Dengan satu gerakan tangan, pusaran air merah muncul, menahan serangan awal Mo Shuilin, tapi energi lawan terlalu kuat untuk dikendalikan sepenuhnya. Elder Fei Haoran mengangkat tangannya, menenangkan situasi, sementara matanya menatap Lan Yuechen seolah ingin mengukur kemampuan sebenarnya. Pertempuran singkat berlangsung, air merah bercampur dengan gelombang normal, menciptakan pemandangan yang menakutkan sekaligus memukau. Lan Yuechen mulai memahami bagaimana perasaan dan pikirannya memengaruhi pusaran air, mulai menguasai sebagian kontrol yang sebelumnya sulit dicapai. Xian Ruoyun tersenyum samar, menyadari bahwa Lan Yuechen mulai menemukan keseimbangan antara kekuatan dan hati.
Mo Xuilin mundur sementara, menatap mereka dengan sorot mata penuh perhitungan. Ini baru awal, kita akan bertemu lagi. Malam tiba, dan Lan Yuechen duduk di tepi kolam, menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar di depannya. Kabut pagi menyelimuti sekte, menciptakan suasana misterius dan penuh ketegangan. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, matanya menatap riak air yang tenang, mencoba menenangkan pikirannya setelah pertemuan dengan Mo Xuilin. Shen Ruoyun muncul dari balik pepohonan, wajahnya serius. Hari ini kau akan belajar menghadapi tekanan nyata, bukan hanya latihan biasa. Lan Yuechen mengangguk, merasakan getaran energi dari seluruh kolam, tanda bahwa latihan kali ini berbeda. Elder Fei Haoran muncul, langkahnya tenang, matanya menyapu seluruh ruangan seperti ingin membaca setiap gerak hati Lan Yuechen. Untuk menguasai kekuatanmu sepenuhnya, kau harus memahami sisi gelap air dan darah. Hanya dengan itu, kau bisa bertahan. Ucapnya perlahan. Lan Yuechen menelan ludah, merasa beban kata-kata Elder Fei Haoran menekan pundaknya. Tapi ia siap mencoba. Di tengah kolam, pusaran air muncul tiba-tiba, lebih besar dan lebih liar dari sebelumnya, seolah menuntut pertarungan nyata. Shen Ruoyun menahan tangannya, membimbingnya untuk menyalurkan energi dengan hati yang tenang, bukan sekadar emosi liar. Fokus pada niatmu, bukan kekuatanmu. Air akan mengikuti hati yang tenang, bisiknya. Tiba-tiba, dari hutan dekat sekte, pasukan Mo Xuilin muncul, menyerbu dengan gelombang energi air mereka sendiri. Lan Yuechen terkejut, tapi refleksnya cepat. Ia menyentuh kolam dan menciptakan dinding darah tipis untuk menahan gelombang serangan. Pertempuran berlangsung singkat tapi sengit. Air bercampur merah menari di udara, menciptakan pemandangan menakutkan dan memukau. Elder Fei Haoran tetap tenang, mengamati setiap gerakan Lan Yuechen, menilai sejauh mana pemuda itu bisa mengendalikan kekuatan. Shen Ruoyun berdiri di samping, menenangkan Lan Yuechen sambil memberi instruksi untuk menyalurkan energi secara lebih efisien. Mo Xuilin akhirnya mundur sementara, matanya tetap memancarkan ancaman. Ini baru permulaan. Aku akan kembali dengan kekuatan penuh. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa kemampuan yang ia miliki bukan hanya alat bertarung, tapi juga tanggung jawab besar. Shen Ruoyun menepuk pundaknya, senyumnya samar tapi penuh arti. Kau mulai mengerti, tapi perjalananmu baru dimulai. Malam itu, sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, menatap bayangan bulan di air, merasakan beban dan potensi yang kini mengalir bersamanya. Elder Fei Haoran menatap dari kejauhan, senyum tipisnya menyiratkan rencana yang lebih besar, sementara gelombang misterius dari laut menunggu untuk menyerang lagi. Kabut tebal menyelimuti desa dan sekte, menciptakan suasana sunyi yang menegangkan di pagi hari. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, mencoba menenangkan pikirannya setelah serangan Mo Xuilin terakhir. Shen Ruoyun mendekat, wajahnya serius. Hari ini kita akan menghadapi ujian yang lebih berat dari sekadar latihan biasa. Lan Yuechen menatapnya, rasa penasaran bercampur ketakutan. Ia belum tahu sejauh mana kekuatannya bisa diuji. Elder Fei Haoran muncul di aula utama. Langkahnya tenang, matanya menatap langsung ke Lan Yuechen dengan tatapan dingin namun penuh perhitungan. Jika kau ingin bertahan, kau harus menguasai sisi gelap kekuatanmu, ucapnya. Hanya mereka yang berani menatap kegelapan bisa menang. Lan Yuechen menarik napas dalam, mencoba menyerap setiap kata, merasakan tekanan yang menekan pundaknya. Di tepi kolam, pusaran air muncul tanpa disangka, lebih liar dan kuat dari sebelumnya, seakan menantang kemampuan Lan Yuechen. Shen Ruoyun berdiri di sampingnya, membimbingnya untuk menyalurkan energi air dengan niat yang jelas, bukan emosi liar. Air merespons hati yang tenang, bukan tangan yang panik, bisiknya sambil memegang tangannya. Tiba-tiba, dari arah sungai, pasukan Mo Xuilin muncul kembali. Gelombang energi air mereka menghantam sekte dengan dahsyat. Lan Yuechen bereaksi cepat, menyentuh air di kolam, menciptakan dinding darah tipis untuk menahan serangan. Pertempuran berlangsung singkat tapi sengit, air merah dan gelombang normal menari di udara, menciptakan pemandangan menakutkan namun memukau. Elder Fei Haoran menatap dari jauh, tetap tenang, menilai sejauh mana Lan Yuechen mampu mengendalikan kekuatan tanpa kehilangan kendali.
Shen Ruoyun terus menenangkan Lan Yuechen, memberi arahan untuk memfokuskan energi agar serangan bisa dikendalikan. Mo Xuilin mundur sementara, menatap mereka dengan sorot mata penuh perhitungan. Ini baru awal, aku akan kembali lebih kuat. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, merasakan beban dan potensi kekuatan yang kini mengalir bersamanya. Shen Ruoyun tersenyum samar, menandakan bahwa Lan Yuechen mulai memahami kontrol dasar, tapi ia masih jauh dari kemampuan penuh. Malam tiba dan sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, menatap bayangan bulan di air, merenungkan perjalanan dan ancaman yang terus menghampiri. Elder Fei Haoran menatapnya dari kejauhan. Senyum tipisnya menyiratkan rencana yang lebih besar, sementara gelombang misterius dari laut menunggu untuk menyerang lagi. Pagi hari di sekte dibungkus kabut tebal, suasana hening namun penuh ketegangan. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, mencoba menenangkan pikirannya sambil merasakan aliran energi air di sekitarnya. Shen Ruoyun muncul dari balik pepohonan, matanya tajam. Hari ini kau akan menghadapi ujian nyata, bukan sekadar latihan biasa. Lan Yuechen menatapnya, hati berdebar. Ia belum siap sepenuhnya untuk menghadapi ancaman dari Mo Xuilin. Elder Fei Haoran muncul dari aula utama. Senyum tipisnya menenangkan sekaligus menakutkan. Ini waktumu menunjukkan kemampuan sebenarnya. Di tengah kolam, pusaran air muncul, lebih besar dan liar dari sebelumnya, menandai awal ujian Lan Yuechen. Shen Ruoyun menepuk pundaknya, membimbingnya untuk menyalurkan energi dengan fokus dan niat, bukan emosi liar. Lan Yuechen menutup mata, merasakan aliran energi mengalir melalui tubuhnya, dan perlahan membentuk pusaran air merah yang stabil. Tiba-tiba, pasukan Mo Xuilin menyerang dari arah sungai. Gelombang energi air menghantam sekte dengan dahsyat. Lan Yuechen bereaksi cepat menyentuh kolam, menciptakan dinding darah yang menahan serangan. Namun, gelombang lawan terlalu kuat untuk dikendalikan sepenuhnya. Pertempuran singkat berlangsung, air bercampur merah, menari di udara, memukau namun menakutkan bagi siapapun yang melihat. Elder Fei Haoran mengangkat tangannya, menghentikan sementara serangan itu, menatap Lan Yuechen dengan sorot mata penuh perhitungan. Jika kau ingin bertahan, kau harus menguasai kekuatanmu sepenuhnya, bukan sekadar menahan serangan, ucapnya perlahan. Shen Ruoyun berdiri di sisi Lan Yuechen, memberi instruksi untuk menyalurkan energi secara efisien dan menenangkan hati. Mo Xuilin mundur sementara, matanya tetap tajam dan penuh ancaman. Kau akan menjadi lawan yang layak, pemuda, tapi pertemuan kita berikutnya akan menentukan segalanya. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Shen Ruoyun tersenyum samar, menandakan bahwa Lan Yuechen mulai memahami keseimbangan antara kekuatan dan hati, tapi masih jauh dari kemampuan penuh. Malam tiba dan sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, menatap bayangan bulan di air, memikirkan jalan yang harus ia tempuh. Elder Fei Haoran menatap dari kejauhan. Senyum tipisnya menyiratkan rencana yang lebih besar, sementara ancaman dari kerajaan laut Mo Xuilin terus mengintai. Suasana malam itu membawa ketegangan baru. Gelombang misterius dari laut berbisik kepada Lan Yuechen bahwa pertarungan sejati baru akan dimulai. Kabut pagi masih menyelimuti sekte, menciptakan suasana sunyi yang menegangkan bagi semua orang. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, matanya menatap air yang bergerak pelan, mencoba menenangkan pikirannya setelah serangan terakhir Mo Xuilin. Shen Ruoyun muncul dari balik pepohonan, matanya tajam dan serius. Hari ini kita akan melanjutkan ujian sebenarnya. Lan Yuechen mengangguk, hati berdebar. Ia tahu bahwa ujian kali ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Elder Fei Haoran muncul dari aula utama, senyumnya tipis, tapi matanya menembus jauh, seakan membaca setiap niat Lan Yuechen. Untuk menguasai kekuatanmu sepenuhnya, kau harus menghadapi tekanan nyata dari luar, bukan hanya latihan kolam, ucapnya perlahan. Di tengah kolam, pusaran air muncul tiba-tiba, lebih besar dan liar, menandai awal ujian. Shen Ruoyun menepuk pundaknya, membimbing Lan Yuechen untuk menyalurkan energi air dengan fokus dan niat, bukan emosi liar. Lan Yuechen menutup mata, merasakan aliran energi mengalir melalui tubuhnya. Perlahan membentuk pusaran air merah yang stabil. Tiba-tiba, dari arah sungai, pasukan Mo Xuilin menyerang dengan gelombang energi air yang dahsyat.
Lan Yuechen bereaksi cepat, menyentuh kolam, menciptakan dinding darah tipis untuk menahan serangan, tapi gelombang lawan terlalu kuat untuk dikendalikan sepenuhnya. Pertempuran singkat berlangsung, air bercampur merah menari di udara, menciptakan pemandangan menakutkan sekaligus memukau. Elder Fei Haoran tetap tenang, menilai kemampuan Lan Yuechen dalam menghadapi tekanan dan ancaman nyata. Shen Ruoyun memberi arahan, menenangkan Lan Yuechen sambil membimbing energi agar bisa dikendalikan dengan sempurna. Mo Shuilin akhirnya mundur sementara, matanya tetap menatap tajam. Pertemuan kita berikutnya akan menentukan segalanya. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa perjalanan menguasai kekuatan ini jauh dari selesai. Shen Ruoyun tersenyum samar, memberi semangat dan menandakan bahwa Lan Yuechen mulai mengerti bagaimana menyeimbangkan kekuatan dan hati. Malam tiba dan sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam merenungkan langkah selanjutnya. Elder Fei Haoran menatapnya dari kejauhan. Senyum tipisnya menyiratkan rencana yang lebih besar, sementara gelombang misterius dari laut masih mengintai. Suasana malam itu membawa ketegangan baru. Lan Yuechen tahu pertarungan sejati baru akan dimulai, dan ia harus siap menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Pagi hari diselimuti kabut tebal di sekitar sekte, menciptakan suasana misterius yang menegangkan. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, matanya menatap air yang beriak pelan, mencoba menguasai rasa takut dan cemasnya. Shen Ruoyun muncul di sampingnya, matanya tajam. Hari ini kau akan menghadapi ujian dari dalam dirimu sendiri. Lan Yuechen menatapnya bingung, tapi perlahan memahami maksud Shen Ruoyun. Bukan hanya kekuatan fisik yang diuji. Elder Fei Haoran muncul dari aula utama, senyumnya tipis namun matanya penuh perhitungan. Untuk menguasai kekuatanmu, kau harus menghadapi kegelapan di hatimu. Di tengah kolam, pusaran air muncul lebih liar dari sebelumnya, seakan menuntut Lan Yuechen untuk menyalurkan kekuatannya dengan sempurna. Shen Ruoyun menepuk pundaknya, menenangkan Lan Yuechen. Fokus pada hati dan niat, bukan hanya pada kekuatan yang kau rasakan. Lan Yuechen menutup mata, merasakan energi air mengalir melalui tubuhnya, mencoba membentuk pusaran merah yang stabil. Tiba-tiba, gelombang energi dari pasukan Mo Shuilin menyerbu dari arah sungai, memaksa Lan Yuechen bereaksi cepat. Ia menyentuh air, menciptakan dinding darah tipis untuk menahan serangan. Tapi, energi lawan terlalu besar untuk dikendalikan sepenuhnya. Pertempuran singkat terjadi. Air merah dan gelombang normal menari di udara, menciptakan pemandangan menakutkan namun memukau. Elder Fei Haoran menatap dari jauh, tetap tenang sambil menilai sejauh mana Lan Yuechen dapat menguasai kekuatannya di bawah tekanan nyata. Shen Ruoyun memberi arahan, menenangkan Lan Yuechen sambil membimbing energi agar bisa diarahkan dengan tepat. Mo Shuilin mundur sementara, matanya penuh ancaman. Kau berkembang pesat, tapi pertemuan kita berikutnya akan menentukan segalanya. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah awal dari ujian yang lebih berat. Shen Ruoyun tersenyum samar, memberi semangat, menandakan bahwa Lan Yuechen mulai memahami keseimbangan antara kekuatan dan hati. Malam tiba dan sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, merenungkan perjalanan dan ancaman yang terus mengintai. Elder Fei Haoran menatapnya dari kejauhan, senyum tipisnya menyiratkan rencana tersembunyi, sementara gelombang misterius dari laut terus mengintai. Lan Yuechen tahu bahwa pertarungan sejati baru akan dimulai, dan untuk itu ia harus menguasai kekuatannya lebih dalam dari sebelumnya. Suasana malam itu membawa ketegangan baru. Setiap riak air seolah berbisik padanya tentang ujian dan musuh yang akan datang. Pagi di sekte diselimuti kabut tipis, menambah suasana misterius dan tegang bagi semua yang berada di sana. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, mencoba menenangkan diri dan menguasai setiap riak air yang bergerak di sekitarnya. Shen Ruoyun berdiri di sampingnya, matanya serius. Hari ini kita akan menghadapi ujian terakhir sebelum Mo Shuilin kembali menyerang. Lan Yuechen menarik napas panjang, menyadari bahwa setiap langkahnya kini menentukan nasib dirinya dan sekte. Elder Fei Haoran muncul, senyumnya tipis tapi matanya tajam, seakan bisa menembus pikiran Lan Yuechen. Untuk benar-benar menguasai kekuatanmu, kau harus menggabungkan hati dan kekuatanmu menjadi satu, ucapnya perlahan, menekankan arti kata-katanya.
Di tengah kolam, pusaran air merah muncul tanpa disangka, lebih liar dan besar dari sebelumnya, menuntut konsentrasi penuh. Shen Ruoyun menepuk pundaknya, menenangkan Lan Yuechen, memberi instruksi agar energi dapat diarahkan dengan tepat. Lan Yuechen menutup mata, merasakan aliran energi mengalir melalui tubuhnya, perlahan membentuk pusaran yang stabil. Tiba-tiba, dari arah sungai, pasukan Mo Xuilin muncul dengan gelombang energi yang menghantam sekte. Lan Yuechen bereaksi cepat, menyentuh kolam dan menciptakan dinding darah tipis, menahan sebagian besar serangan, namun tekanan lawan terasa sangat berat. Pertempuran singkat terjadi, air merah dan gelombang normal menari liar di udara, menciptakan pemandangan yang menakutkan dan memukau. Elder Fei Haoran menatap dari jauh, menilai kemampuan Lan Yuechen dalam menghadapi serangan nyata dan tekanan mental. Shen Ruoyun membimbingnya, menenangkan hati dan mengarahkan energi agar kekuatan bisa terkendali dengan sempurna. Mo Xuilin mundur sementara, menatap mereka dengan sorot mata penuh ancaman. Pertemuan kita berikutnya akan menentukan segalanya. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari perjalanan menguasai kekuatan ini jauh dari selesai. Shen Ruoyun tersenyum samar, memberi semangat, menandakan bahwa Lan Yuechen mulai memahami keseimbangan antara hati dan kekuatan. Malam tiba, sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, menatap bayangan bulan di air, memikirkan strategi menghadapi serangan berikutnya. Elder Fei Haoran menatap dari kejauhan, senyum tipisnya menyiratkan rencana yang lebih besar dan rahasia tersembunyi. Sementara ancaman dari kerajaan laut tetap mengintai. Lan Yuechen tahu pertarungan sejati baru akan dimulai, dan ia harus menguasai kekuatan lebih dalam dari sebelumnya untuk bertahan hidup. Kabut pagi menyelimuti sekte, memberi suasana tegang dan misterius yang menekan semua orang yang berada di sana. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, matanya menatap riak air yang tenang, mencoba menenangkan diri setelah pertemuan terakhir dengan Mo Xuilin. Shen Ruoyun berdiri di sampingnya, matanya penuh fokus. Hari ini, kau akan menghadapi ujian terakhir sebelum musuh kembali menyerang. Lan Yuechen menarik napas panjang, menyadari bahwa setiap gerakan dan keputusan kini menentukan nasibnya dan sekte. Elder Fei Haoran muncul dari aula utama. Senyum tipisnya menenangkan sekaligus membuat hati berdebar. Untuk menguasai kekuatanmu sepenuhnya, kau harus menyatukan hati dan kekuatanmu menjadi satu. Di tengah kolam, pusaran air merah muncul lebih liar dan kuat, menuntut konsentrasi penuh dari Lan Yuechen. Shen Ruoyun menepuk pundaknya, menenangkan dan membimbingnya agar energi dapat diarahkan dengan tepat. Lan Yuechen menutup mata, merasakan aliran energi mengalir melalui tubuhnya, perlahan membentuk pusaran merah yang stabil. Tiba-tiba, dari arah sungai, pasukan Mo Xuilin muncul dengan gelombang energi dahsyat, menghantam sekte tanpa ampun. Lan Yuechen bereaksi cepat, menyentuh kolam, menciptakan dinding darah tipis untuk menahan sebagian besar serangan, namun energi lawan terasa luar biasa. Pertempuran singkat berlangsung, air bercampur merah menari liar di udara, menciptakan pemandangan menakutkan namun memukau. Elder Fei Haoran menatap dari jauh, menilai sejauh mana Lan Yuechen bisa mengendalikan kekuatan di bawah tekanan nyata. Shen Ruoyun membimbingnya, menenangkan hati dan mengarahkan energi agar serangan bisa dikendalikan dengan sempurna. Mo Xuilin mundur sementara, menatap mereka dengan sorot mata penuh ancaman. Pertemuan kita berikutnya akan menentukan segalanya. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa perjalanan menguasai kekuatannya masih panjang dan penuh risiko. Shen Ruoyun tersenyum samar, memberi semangat dan menandakan bahwa Lan Yuechen mulai memahami keseimbangan antara hati dan kekuatan. Malam tiba, sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, menatap bayangan bulan di air, memikirkan strategi untuk menghadapi ancaman berikutnya. Elder Fei Haoran menatapnya dari kejauhan, senyum tipisnya menyiratkan rencana tersembunyi dan rahasia yang belum terungkap, sementara gelombang misterius dari laut terus mengintai. Lan Yuechen tahu pertarungan sejati baru akan dimulai, dan ia harus menguasai kekuatan lebih dalam dari sebelumnya agar bisa bertahan hidup. Di kejauhan, suara ombak yang bergemuruh seakan berbisik, memberi peringatan bahwa Mo Xuilin akan segera kembali dengan kekuatan penuh. Kabut tebal menyelimuti sekte di pagi hari, udara terasa tegang dan menahan napas setiap orang yang berada di sana.
Lan Yuechen duduk di tepi kolam, merasakan energi yang bergolak di dalam dirinya, siap menghadapi ujian terakhir dan ancaman dari Mo Shuilin. Xian Ruoyun berdiri di sampingnya, wajahnya serius. Hari ini adalah saatmu menghadapi musuh sejati dan menegaskan siapa dirimu sebenarnya. Lan Yuechen menarik napas dalam, merasakan adrenalin bercampur ketakutan, tapi tekadnya tak goyah. Elder Fei Haoran muncul di aula utama, senyum tipisnya menenangkan sekaligus menakutkan. Ini waktumu menunjukkan bahwa kau mampu menyatukan hati dan kekuatan menjadi satu. Di tengah kolam, pusaran air merah muncul lebih besar dan liar dari sebelumnya, menandai awal pertarungan terakhir. Lan Yuechen menutup mata, merasakan energi air mengalir melalui tubuhnya, membentuk pusaran stabil yang bercahaya merah samar. Tiba-tiba, Mo Shuilin dan pasukannya muncul dari sungai. Gelombang energi air mereka menghantam sekte dengan dahsyat. Lan Yuechen bereaksi cepat, menyentuh kolam, menciptakan dinding darah tipis untuk menahan serangan pertama, tapi tekanan lawan begitu besar. Pertempuran sengit pecah, air merah, dan gelombang normal menari liar di udara, menciptakan pemandangan menakutkan dan memukau. Elder Fei Haoran tetap tenang, menilai sejauh mana Lan Yuechen bisa mengendalikan kekuatan di tengah pertempuran nyata. Xian Ruoyun membimbingnya, menenangkan hati dan mengarahkan energi agar serangan bisa dikendalikan dengan sempurna. Lan Yuechen mulai menguasai kontrol lebih baik, pusaran darahnya menjadi tajam dan kuat, menahan sebagian besar gelombang Mo Shuilin. Mo Shuilin mundur sementara, matanya bersinar merah dengan kemarahan. Kau tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Pertemuan kita berikutnya akan menentukan segalanya. Lan Yuechen menatap air yang kembali tenang, menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya kini menjadi senjata sekaligus tanggung jawab besar. Xian Ruoyun tersenyum samar, memberi semangat. Kau mulai memahami keseimbangan antara kekuatan dan hati, tapi perjalananmu masih panjang. Malam tiba, dan sekte kembali sunyi. Lan Yuechen duduk di tepi kolam, menatap bayangan bulan di air, merasakan kekuatan dan beban yang kini menyatu. Elder Fei Haoran menatapnya dari kejauhan, senyum tipisnya menyiratkan rencana besar yang masih tersembunyi, rahasia yang siap mengubah jalannya nasib Lan Yuechen. Di kejauhan, gelombang misterius dari laut bergemuruh memberi peringatan bahwa Mo Shuilin akan kembali dengan kekuatan penuh, lebih menakutkan dari sebelumnya. Lan Yuechen menutup mata, menarik napas panjang dan bersumpah dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi sekte dan menguasai kekuatan air hingga batasnya. Episode ini menutup season pertama dengan ketegangan maksimum, memperlihatkan bahwa pertarungan sejati, rahasia Elder Fei Haoran, dan ancaman Mo Shuilin hanyalah awal dari perjalanan Lan Yuechen.